Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, setiap hari Minggu subuh Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Diniyah Awaliyah, atau tempat-tempat mengaji lainnya di mana saja berada, punya satu kegiatan rutin yang dinamakan dengan didikan subuh. Kegiatan ini luar biasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Pada kegiatan didikan subuh, anak-anak belajar tampil dengan berbagai penampilannya. Ada yang misalnya belajar menjadi pembawa acara, ada yang tampil dengan tilawah Quran, sari tilawah, ada yang membaca rukun iman, rukun Islam, ada yang belajar pidato, dan berbagai penampilan lainnya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, harapan kita adalah anak-anak akan terbiasa. Hanya saja ada satu hal yang perlu diperbaiki dan diperhatikan oleh para guru mengaji, juga orang tua. Bahwa sejatinya didikan subuh juga mengajarkan anak-anak untuk sholat subuh berjamaah di masjid atau musola. Nah, yang tentunya nanti bukan hanya sholat subuh, tapi juga melatih anak untuk sholat berjamaah lainnya di masjid atau di musola. Nah, kenapa saya katakan ini perlu diperbaiki dan dikoreksi? Karena faktanya kami perhatikan, kami lihat di berbagai tempat, dan kami sendiri juga dulu pernah menjadi guru di TPA. Masih banyak anak-anak ketika didikan subuh justru tidak sholat subuh di masjid. Artinya anak-anak datang ke masjid justru setelah sholat subuh. Bahkan ada yang sejumlah orang ya, justru anaknya datang setelah matahari terbit. Jadi katanya ini bukan didikan subuh lagi, ini didikan pagi. Ya, jadi sudah berjalan didikan subuh di TPQ tersebut, di MDA tersebut, sekian lama, bahkan sudah hampir selesai, sebagian baru datang. Jadi yang datang di sholat subuh berjamaah itu, ya kadang jumlahnya ya sedikit lah. Bahkan amat disayangkan juga, kami pernah menemukan didikan subuh justru gurunya sendiri tak terlihat sholat subuh di situ. Ya, saya bukan mengatakan mereka tidak berjamaah atau lain sebagainya, atau bahkan mungkin dia sholat sendiri di rumah, saya tidak bisa memastikan. Tapi semestinya guru yang mengajar di situ juga sholat subuhnya di masjid setempat atau di TPQ tersebut. Jadi dia sholat subuh bersama dengan anak-anak, bersama dengan jemaah lainnya. Ini yang perlu diperbaiki. Jadi kalau mereka sudah sholat subuhnya di masjid, berjamaah di masjid, mudah-mudahan nanti pada waktu-waktu sholat yang lain mereka juga menjadi terbiasa. Pengalaman Bapak Ibu sekalian, ini bagi orang tua ya. Kadang ada orang tua, ya anaknya alhamdulillah sholat subuhnya di masjid. Cuma orang tuanya tidak ikut sholat subuh di masjid. Dia ngantar anaknya saja.
Diantar anaknya nanti sampai di halaman masjid atau sampai di pintu masjid, anaknya masuk masjid, dia pulang. Ketika ditanya, "Bapak, Ibu, udah nih, udah ikut sholat subuh?" Kadang dia senyum saja. Ya. Atau bahkan ada ibu misalnya, "Uni ndak ikut sholat subuh, awak alangan Ustaz." Artinya dia dalam keadaan haid. Nah, oke lah. Nanti minggu depan dia lagi yang ngantar anaknya. Didikan subuh. Dia ndak masuk lagi. Tanya, "Ndak sholat subuh nih?" Langsung sholat subuh lah. "Saya halangan Ustaz." Wah, ini sudah lama sekali. Ya. Jadi ini dari antara contoh. Bahkan ada juga orang tua, saya sering ya, sampaikan di berbagai TPQ ya ketika saya hadir di sana. Ada ayah mengantarkan anak dengan berbagai tipe. Ya, ada anak misalnya mengantarkan anak seperti apa namanya orang main suruhan ya. Allah kata ayahnya. Alun. Jadi artinya sahabat sekalian, ayahnya ini ngantar dari di simpang masjid nunggu, jadi anaknya jalan ke dalam kan misalnya. Nah, nanti Allah nak alun ya, Allah nak alun ya. Jadi lah sampai nanti Pak Ibu sekalian tidak terdengar suara anaknya lah, ya ayahnya pulang. Ya. Jadi kan ini tidak baik lah. Bahkan nah, ini yang saya paling tidak suka dan paling apa namanya marah ya, lihat ya. Ada ayah mengantarkan anaknya didikkan subuh, ya mohon maaf nih ya Bapak Ibu sekalian, sambil mairi anjing. Ya tahu ya Bapak Ibu sekalian, dia punya anjing, anjingnya dibawa ya, mungkin ada 1 ekor, 2 ekor. Ya anjingnya juga dibawa jalan subuh, anaknya diantarkan didikkan subuh. Anaknya masuk masjid, dia terus ya bawa anjingnya. Nauzubillah. Jadi kalau begini cara kita mengajarkan anak, ya ini memang cara yang sangat tidak tepat dan harus diperbaiki. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, mestinya kita para ayah, para ibu, memberikan contoh kepada mereka. Ya, jadi karena itu, didikan subuh ini kegiatan yang luar biasa, sudah menjadi program nasional, maka tentunya harus diperbaiki. Salah satu yang menurut kami harus diperbaiki adalah membiasakan anak itu didikan subuhnya itu diawali dengan sholat subuh di masjid. Saya dulu waktu masih menjadi guru mengaji, saya berikan syarat kepada orang tua. Saya mau menerima anak bapak mengaji di tempat saya. Tapi ingat, minimal sekali seminggu kita ada didikan subuh. Bapak ibu mau enggak sholat subuh berjamaah bersama anak-anak? Saya sampaikan. Kalau mau saya terima. Tapi kalau enggak mau saya keberatan. Oh, Mbak kok bantu itu mana Ustaz? Ya harus begitu. Ya. Di pernah juga cerita guru-guru TPQ, ada guru yang sampai membangunkan anak mau didikan subuh itu datang ke rumah-rumah. Ya ketok pintu, lalu keluarlah ibu sang anak. Belum apa namanya? Belum sholat subuh, padahal itu sudah apa namanya? Sudah hampir matahari terbit. Ya, jadi bagaimana mau menyuruh anak sholat, bagaimana mau menyuruh apa namanya anak sholat subuhnya di masjid kalau orang tuanya sendiri tidak sholat subuh berjamaah, bahkan ada yang tidak sholat sama sekali. Nauzubillah. Jadi inilah pesan dan harapan kami. Semoga ini menjadi perhatian teman-teman, sahabat kami, para guru mengaji, tenaga pengajar di MDA atau TPQ atau di mana saja berada. Dan juga pesan untuk kita para orang tua. Kita dukung didikan subuh, tapi dengan perbaikan. Sekian saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.